Ki. Gue boleh duduk ya? Jadi mana ya Ki? Katanya mau ke perpus sama-sama. Wah, gue gak tau juga deh. Itu dia. Wait. Wah, panjang umurnya orang. Gimana Wit? Biasa habis makan lapar. Aduh, seneng banget deh. Habisnya setelah mulai perjuangan yang cukup melelahkan, akhirnya penulisan bagian isi karya ilmiahku ini selesai juga. Sekarang aku tinggal menyusun sumber-sumber bacaan yang menjadi acuan dalam tulisan karya ilmiah. Wah, selamat ya. Aku terus senang mendengarnya. Selamat. Iya, jadi sekarang kamu tinggal buat daftar pustakanya dong. Gimana sih caranya? Justru itu maksud datangku perpustakaan. Aku yang lihat contoh tulisan daftar pustaka. Habisnya aku masih merasa ragu. Coba kamu perhatikan contoh tulisan daftar pustaka yang ini. Dan coba kamu perhatikan contoh daftar pustaka yang ini. Berbeda bukan? Aku nggak tahu yang mana yang benar. Aku jadi bingung deh. Kalau gitu, ayo kita ke perpus. Kita lihat daftar pustaka di ruang referensi. Ayo. Oke. Selamat berjumpa rekan mahasiswa. Kalian tentunya sudah menyaksikan adegan tadi, bukan? Nah, mahasiswa yang budiman, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas penggunaan bahasa baku pada bagian akhir karya ilmiah atau yang biasa kalian kenal dengan daftar pustaka. Nah, mari kita saksikan adegan selanjutnya. Lihat, ada Bu Nik tuh. Hampir beliau yuk. Siang Bu, selamat siang. Apa kabar Bu? Baik. Ya, silakan duduk. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, teman saya baru menyelesaikan bagian isi karya ilmiah. Tapi sekarang ia akan membuat daftar pustakanya. Tapi ia merasa ragu. Memang benar, begitu banyak cara penulisan daftar pustaka dengan cara yang berbeda-beda. Tapi ada satu yang bisa kita jadikan patokan, yaitu yang dianjurkan oleh Pusat Bahasa. Seperti ini contohnya. Yang pertama adalah tulislah tajuk daftar pustaka dengan menggunakan huruf kapital. Coba Anda lihat. Contoh skripsi ini sudah menggunakan tajuk daftar pustaka dan semuanya menggunakan huruf kapital. Ini sudah benar. Ini Bu, daftar pustaka pada skripsi ini tanpa menggunakan alinea menggantung. Ini juga Bu, daftar pustaka pada skripsi ini tanpa menggunakan alinea menggantung. Nah, ini Bu, daftar pustaka yang menggunakan alinea menggantung. Ya, kemudian yang kedua, gunakanlah alinea menggantung. Coba Anda perhatikan contoh skripsi ini. Menurut Anda, mana yang salah? Tidak, Bu. Enggak tuh. Memang yang salah apa Bu? Nah, rekan mahasiswa sekalian, apakah kalian sudah menemukan adanya kesalahan lain dalam penulisan daftar pustaka? Nah, kita saksikan adegan selanjutnya. Kesalahan pada contoh daftar pustaka ini adalah penggunaan nomor urut. Coba Anda perhatikan, ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Padahal syarat dari penulisan daftar pustaka yang ketiga adalah urutkan sumber bacaan berdasarkan abjad nama belakang penulis, bukan berdasarkan urutan angka atau huruf. Bu, apa saja unsur-unsur daftar pustaka dan bagaimana urutan tulisannya? Unsur-unsur daftar pustaka yaitu yang pertama adalah nama penulis, akhiri dengan tanda titik, kemudian tahun terbit, akhiri dengan tanda titik, selanjutnya judul buku, akhiri dengan tanda titik, kemudian tempat, akhiri dengan titik 2, dan terakhir adalah nama penerbit, akhiri dengan tanda titik.
Bu, Ibu tadi kan sudah menjelaskan bagaimana cara membuat daftar pustaka yang bersumber dari buku, majalah, surat kabar, internet. Sekarang bagaimanakah kalau kita mengambil sumber datanya dari skripsi, tesis, atau disertasi? Pertanyaan yang bagus. Skripsi, tesis, dan disertasi itu ada dua ya, yang sudah dipublikasikan dan yang belum dipublikasikan. Cara penulisannya, jika skripsi atau tesis atau disertasi yang sudah dipublikasikan, yang pertama nama penulis, titik, kemudian yang kedua tahun terbit, titik, kemudian yang ketiga judul skripsi atau judul tesis atau judul disertasi. Kalau sudah dipublikasikan, gunakanlah huruf miring untuk ketiga judul tersebut. Tapi kalau belum dipublikasikan, tulislah dengan tanda petik. Selanjutnya akhiri dengan tanda titik, kemudian tempat, titik 2, dan yang terakhir adalah nama universitas. Ada pertanyaan lain? Iya Bu, masih banyak yang ingin kami tanyakan. Boleh kan? Ya, boleh. Wah, cukup menarik juga ya perbincangan kita. Tapi bagaimana kalau kita lanjutkan di halaman kampus? Anda setuju? Oke, Setuju, Bu. boleh. Ya. Rekan mahasiswa sekalian, dengan melihat adegan tadi, kita dapat membuat kesimpulan bahwa daftar pustaka adalah salah satu teknik notasi ilmiah yang merupakan sumber bacaan atau referensi pada saat kita menulis karya ilmiah. Nah, jika kita sudah mencantumkan daftar pustaka, maka pembaca atau penguji akan dapat melihat sejauh mana patokan kita pada saat menulis karya ilmiah. Selain itu, mereka juga akan mengetahui kedalaman pembahasan penulisan karya ilmiah kita. Nah, mahasiswa yang budiman, tentunya kita juga menemukan beberapa kesalahan pada penulisan daftar pustaka. Contohnya misalnya bagaimana ketika sebuah buku itu tidak mencantumkan nama penulisnya. Kemudian yang lainnya, jika sumber pustaka itu bukan hanya satu penulis, misalnya kita temukan 2 penulis atau 3 penulis. Nah, tentunya kalian ingin menyaksikan bukan bagaimana solusi untuk permasalahan tadi. Kita sudah sampai di sini, mari kita lanjutkan diskusi kita ya. Oke, siapa yang mau memulai bertanya? Gini Bu, ketika kita ingin menulis daftar pustaka yang bersumber pada sebuah buku, terkadang itu kita tidak menemukan nama penulisnya. Terus apa yang kita cantumkan dalam daftar pustaka tersebut? Ya, baik. Sebelum saya menjawab, barangkali ada yang mau menjawab duluan? Silakan. Cantumkan saja NN atau nonem Bu. Bukan itu jawabannya, langsung aja tulis tahunnya. Ya, sudah, jangan ribut. Nanti saya jelaskan ya. Seperti ini contohnya, sebentar ya. Ini adalah buku yang tidak ada nama penulisnya. Kita akan kebingungan, apa sih yang akan kita tulis kalau sebuah buku tidak ada nama penulisnya. Nah, yang harus kita lakukan adalah lihat nama lembaga yang menerbitkannya apa atau siapa. Nah, kebetulan ini adalah Pusat Bahasa. Jadi, cara penulisannya adalah di tempat penulis, tulislah Pusat Bahasa, titik, kemudian tahun, titik, judul bukunya apa, kemudian titik, terakhir adalah langsung tempat, dan akhiri dengan tanda titik. Ada yang lain? Bu, jika penulisnya 2 atau 3 orang, bagaimana cara penulisan daftar pustakanya? Ya, baik. Jika sebuah sumber bacaan ditulis oleh 2 orang, yang pertama yang Anda lakukan adalah tulis nama penulis yang pertama dibalik, kemudian dan diikuti nama penulis yang kedua, tapi tidak usah dibalik. Ya. Nah, kemudian kalau penulisnya itu lebih dari 3 orang, ikuti saja setelah nama penulis pertama, koma, dan kawan-kawan atau disingkat menjadi DKK. Ya, betul. Maka kesalahan yang sering ditemukan pada penulisan karya ilmiah mahasiswa adalah tahun. Nah, tentunya kalian ingin juga mengetahui bagaimana penulisan tahun yang tepat pada penulisan daftar pustaka. Nah, saksikan adegan selanjutnya.
Andainya saja kita akan mengambil berapa buku dari penulis yang sama dan tahun terbit yang sama, kira-kira bagaimana cara penulisannya? Oh, luar biasa sekali. Dalam 1 tahun, seorang penulis menerbitkan lebih dari 1 buku, begitu ya maksudnya ya. Baik, sebagai contoh, ini adalah 2 buah buku. Yang pertama diterbitkan, yang ini diterbitkan tahun 2000 bulan Februari. Kemudian yang ini diterbitkan tahun 2000 bulan Mei, ya. Nah, yang harus Anda lakukan adalah buku yang pertama kali terbit, yaitu bulan Februari, ya. Jadi nama penulis titik, kemudian tahun 2000A. Nah, selanjutnya untuk buku yang ini, tulislah nama penulis titik, kemudian tahun titik 2000B. Ya, itu. Oh begitu Bu. Satu lagi Bu, bagaimanakah jika suatu buku tidak mencantumkan tahun terbitnya? Mudah saja, cantumkan frase tanpa tahun setelah nama penulis, ya. Jadi nama titik, kemudian tanpa tahun titik, judul dan seterusnya. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan lain tentang daftar pustaka? Tidak sulit bukan? Sudah cukup Bu, terima kasih. Iya Bu, saya juga sangat terima kasih sekali kepada Ibu yang telah memberikan informasi yang sangat berguna kepada kami semua. Kini saya siap menyelesaikan karya ilmiah saya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Oke, sama-sama ya. Selamat belajar ya. Sukses ya. Saya pamit dulu. Mau mengajar tempat berikutnya ya. Iya. Mahasiswa yang budiman, mudah bukan bagaimana cara penulisan daftar pustaka pada penulisan karya ilmiah? Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang penggunaan bahasa baku pada penulisan daftar pustaka. Semoga program ini bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa pada program selanjutnya.